Baik, kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Ahad ba'da subuh pekan kedua kita mempelajari materi fiqih, dan karena insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah pada tanggal 10-nya kita disyariatkan berkurban. Maka pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini kita akan mempelajari insyaallah secara detail tentang masalah kurban. Materinya sudah ada, alhamdulillah, ya, di internet. Nanti kalau apa yang saya sampaikan misalnya lupa, ya, kita bisa lihat di blog ini, ya, wawasan keislaman tanpa spasi, meskipun gratisan, ya, .blogspot.com, bisa dibuka di HP masing-masing. Dan kalaupun mau di-share juga bagus, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asyahid minkumul ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan zaman sekarang menyampaikan itu mudah sekali, ya. Kalau dulu seorang harus kuat hafalannya, kalau sekarang sudah ada media rekaman, bisa juga dengan video, ya, dan ada internet, ya, dimana materi yang saya sampaikan sudah tertulis semua di sini, ya, sehingga kalau ingin menyampaikan apa adanya maka bisa masuk ke blog ini. Kemudian ada menu yang namanya fikih. Kalau di HP nanti ada beranda, diklik beranda, kemudian masuk ke dalam menu fikih. Ini dia, ya. Setelah masuk ke dalam menu fikih, kita jalankan karena terlalu banyak materi. Pakai pencarian boleh, ya, pakai pencarian, kontrol find, cari kurban, atau ketik kata kunci berkurban. Nah, berkurban, nah itu sudah ada judulnya, panduan berkurban. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah, ya. Baik, kita langsung saja akan bahas materi seputar kurban. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait masalah kurban. Yang pertama adalah ta'rif atau definisi kurban. Kurban atau nama lainnya udhiyah, ya, dalam kitab fikih sering disebut dengan udhiyah. Sebenarnya kurban juga dari bahasa Arab, ya. Udhiyah adalah istilah sebutan untuk hewan yang akan disembelih pada hari nahar 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik 11, 12, 13, kalau seseorang tidak sempat hari nahar atau 10 Dzulhijjah, di mana maksudnya adalah litaqarrub ilallahi azza wa jalla,
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dan cara agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah adalah dengan beramal soleh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat misalnya, puasa misalnya, zikir misalnya, termasuk diantaranya adalah kurban. Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ya. Sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu nikmat yang banyak. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keadaannya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu yang nanti akan didatangi oleh umatnya. Ya. Maka sebagai bentuk syukurnya, fasolli, dirikanlah salat li rabbika, karena Allah. Ya. Wanhar, dan berkurbanlah. Di situ ada kata kurban. Ini dalil disyariatkan kurban ada dalam Al-Qur'an. Wanhar, dan berkurbanlah. Yakni li rabbika, karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan kata dirikanlah salat di ayat ini adalah dengan salat Idul Adha. Kenapa? Karena setelahnya ada kalimat kurban, di mana setelah salat Id kita disyariatkan kurban. Meskipun ini mencakup semua salat sebenarnya, dan menunjukkan bahwa di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat, dengan kurban, atau disingkatnya dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini bentuk syukur. Syukur itu kan di antaranya pertama mengakui nikmat itu berasal dari Allah, memuja dan memuji Allah dengan lisan, dan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya, dan mempergunakan kenikmatan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan syukur, yang kalau kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Allah akan kasih tambahan. Yakni Allah akan jaga nikmat itu untuk kita, dan Allah akan kasih lagi. Ya. Itu kalau kita bersyukur. Ya. Maka kebalikannya, kalau kita kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, tidak mau bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Allah bisa segera cabut nikmat itu dari kita. Makanya hati-hati ini, ya. Kalau kita perhatikan, ya, sebagian saudara-saudara kita banyak yang keadaannya berubah. Yang tadinya soleh jadi tidak soleh, ya. Yang keadaannya banyak jauh dari agama, ya. Tidak mau mendatangi masjid Allah, melaksanakan perintah, ya. Keadaannya seperti ini. Dikhawatirkan, ya, nikmat yang selama ini mereka rasakan akan dicabut dan berubah menjadi musibah. Ya. Ketika banyak kemaksiatan di sana sini dan tidak diingkari, ya, zaman sekarang ini sudah banyak orang meninggalkan nahi mungkar.
amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang laki-lakinya banyak meninggalkan sholat, remaja-remajanya, ya yang dewasanya. Tadi saja saya kesini sholat subuh, di jalan rame, tumbenan rame, pada nggak sholat subuh. Habis malam mingguan istilahnya. Yang perempuannya keadaannya semakin terbuka auratnya, ya. Dan itu menjadi terbiasa. Yang sebelumnya wanita malu kalau sampai pakaiannya minim, ya, pakaiannya semakin pendek, ya. Orang bilang pakaian anak SD dipakai. Iya, keadaannya seperti ini. Celananya pun sekarang semakin tinggi. Dari mulai dulu mungkin setengah betis, naik lagi sedengkul, sekarang di atasnya lagi. Nggak tahu disetting seperti ini. Ya, ini setan telah menghias mereka, nganggap itu jadi indah. Maka nggak usah heran, ya, banyak terjadi perzinahan di sana sini, dan nanti akan terbiasa. Dan ini salah satu di antara tanda kiamat. Min asyratis sa'ah ayakturu zina. Di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya perzinahan, banyaknya pembunuhan, ya, banyaknya gempa bumi. Dan nanti wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu tanda kiamat kecil, tanda kecil kiamat. Nanti setelah tanda kecil sudah banyak, akan ada tanda besarnya, ya, keluar Dajjal dan seterusnya. Ya, sekarang sudah banyak orang tidak mengingkari. Anehnya dalam masalah-masalah keduniaan mereka memperhatikan, ya. Mereka memperhatikan, inilah aturan harus diperhatikan ketatlah. Tapi dalam masalah agama orang kurang peduli. Hampir tidak ada yang mengingkari sekarang ini. Biasa-biasa saja. Ya, khawatir ketika tidak ada yang mengingkari, Allah kasih musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah terhadap musibah yang ketika turun nggak hanya menimpa kepada orang yang dolim saja, tapi kepada orang yang soleh pun kena, yang baik pun kena ketika mereka tidak mengingkari, kena imbasnya, ya. Jangan sampai pikiran kita dia sama dia, kita sama kita. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau seperti ini, kalau datang musibah kita kena juga, ya. Dan musibah itu banyak bentuknya. Bisa dari atas langit hujan tidak kunjung henti, bisa dari bawah bumi dengan gempa bumi, ya, bisa juga dengan berbagai macam bentuknya, ya. Maka kita khawatir kalau keadaan seperti ini nanti Allah kasih musibah. Kalau keadaan semakin banyak orang berbuat maksiat. Baik, kita kembali lagi ke sini. Dalil disyariatkan kurban ini. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah karenanya juga. Ayat ini juga menyuruh kita agar kurban diarahkan, sembelihan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk ibadah. Kalau orang-orang yang tinggal di pelosok tahu bahwa kurban ini ditujukan kepada Allah berdasarkan ayat ini, maka mereka nggak akan yang namanya melakukan membuat tumbal, membuat sesaji, ya, memotong hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka pahami ayat ini, dan kalau mereka pahami kalimat yang mereka biasa baca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mereka nggak akan yang namanya melakukan istilahnya sedekah bumi, sedekah laut, karena itu termasuk ibadah, ya. Nah, ini dalil disyariatkan kurban, wanhar, dan berkurbanlah. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan, kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau kurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Ini ada isyarat perintah yang tegas terhadap kurban.
bahwa hendaknya seorang yang mampu berkurban, hendaknya dia berkurban. Kalau nggak mau kurban, kata Nabi SAW, udah sekalian nggak usah ikut hadir dalam pelaksanaan sholat Id. Ya, perintah tegas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah kurban ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ya. Baik, masalah berikutnya, hikmah kurban. Banyak sekali hikmah kurban. Di antaranya adalah menghidupkan sunnah bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau yang mencontohkan kurban. Ya, beliau bermimpi, dalam mimpinya, ya, ini ujian yang sangat berat. Dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya, ya, di mana mimpi para nabi wahyu. Ingat, hanya para nabi ya, mimpi para nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita enggak, maka jangan sampai ada orang bermimpi ngebunuh anaknya, dia bunuh anaknya. Jangan, bukan wahyu. Ya, itu khusus para nabi dan itu ujian buat para nabi. Besarnya ujian para nabi. Ya. Setelah mendapat mimpi ini, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati anaknya, berkata, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, saya bermimpi, ya, anni atbahuk, saya menyembelihmu, ya, fanzur madza tara, maka coba pertimbangkan apa sikapmu, ya. Karena anaknya seorang yang soleh, berkat doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Nah, ini pentingnya doa. Di samping doa, ya, kita juga menyempatkan mendidik. Nah, ini sehingga anaknya jadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan seperti ini, apa sikap anaknya, yaitu Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Ternyata, ya, baik orang tuanya maupun anaknya pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika keduanya sudah pasrah terhadap perintah Allah, dan Ibrahim telah membaringkan anaknya siap disembelih. Perintah yang sangat-sangat berat, ya. Para nabi ujiannya itu berat. Kalau kita jauh, ya, maka kalau kita mendapatkan musibah, cobaan, tengok para nabi. Jauh sekali kita dengan mereka lebih berat ujiannya. Ya. Dan beliau diuji antara lebih cinta mana, Allah atau kepada keluarga dan hartanya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah, ya, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai rela mengorbankan anaknya. Ya. Nah, ketika sudah siap disembelih, barulah ada panggilan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami pun kemudian memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah cobaan yang sangat-sangat nyata, berat, kayak gitu. Jadi cobaan apa yang berat seperti ini? Seorang ayah yang sudah sekian lama menantikan kehadiran anak, ya, di tengah keadaan beliau sudah tua dan istrinya mandul, ya, tapi kemudian Allah kasih menunjukkan bahwa segala sesuatu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, ya, secara biasanya yang mandul itu nggak akan melahirkan anak, tapi ternyata bisa kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya. Setelah lahir anak yang dinanti-nanti, yang dicintai, kemudian disuruh untuk menyembelih. Wow. Cobaan yang sangat berat sekali. Ya. Dan anaknya pun pasrah ketika itu, sudah siap akan disembelih. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mengujinya saja, sejauh mana kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Allah ganti, Allah tebus dengan hewan kambing yang besar. Ya. Ini cuma sekedar ujian saja. Tampaklah dari sini kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian Allah angkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Tingkatan cinta paling tinggi adalah sebagai kekasih.
Dari manusia yang menjadi kekasih Allah cuma dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nggak ada yang menjadi kekasih karena tingkatan paling tinggi. Kalau sudah menjadi kekasih, kedudukannya pun dekat dengan Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berada di langit ketujuh, di Baitul Ma'mur. Jadi di langit ketujuh ada Ka'bah yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke situ, mereka ibadah, tawaf, ya. Setelah itu keluar. Besok lagi ganti lagi 70.000 malaikat. Besok lagi ganti 70.000 malaikat. Sekarang sudah ribuan tahun, ya. Kita, maksudnya kehidupan itu sudah mungkin sudah lebih dari ribuan tahun, ya. Tinggal dari setiap harinya didatangi 70.000 malaikat, menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwa kalaupun manusia semua yang ada di muka bumi ini kafir kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan meskipun Allah Subhanahu wa taala punya banyak malaikat yang beribadah, bertasbih kepada Allah, ya, tetapi sebenarnya Allah nggak butuh dengan mereka. Bahkan mereka lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, menghidupkan sunnah bapak para nabi. Yang kedua adalah, ya, agar kita dapat berbagi dengan fakir miskin, agar mereka merasakan makanan yang enak, yang mereka kadang-kadang kesusahan pada hari biasa, yang makanannya hanya yang murah-murah, maka pada saat Idul Adha mereka makan yang lebih atau yang luar biasa, ya, yang agak mahalan, daging. Demikian pula sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi diterangkan. Demikian pula kurban mengajarkan agar semua ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, berdoa, ya, berharap, bertawakal, ya, ruku, sujud. Demikian pula kurban menyembelih pun ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kepada selain Allah, seperti orang membuat tumbal, sesaji. Kurban mengajarkan kita seperti itu. Juga mengajarkan kepada manusia agar terbiasa menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kata Allah, walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan setiap umat kami syariatkan kurban, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka terbiasa nyebut nama Allah ketika menyembelih hewan. Biasa ngucapin bismillah, ini hukumnya wajib, ya, dan nggak boleh dimakan kalau kita sengaja nyembelih hewan nggak nyebut nama Allah, ya, agar manusia terbiasa mengagungkan nama Allah, menyebut namanya saja, tidak nama selainnya. Itu diantara hikmah kurban, ya. Baik, masalah lainnya, hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib. Mereka berdalih dengan hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan, ya, untuk berkurban, dia bisa beli barang-barang yang harganya mahal di rumah, ya, tapi ya giliran kurban nggak mau, kayak gitu. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib, ya. Tetapi yang lain berpendapat hukumnya sunnah. Mereka juga berdalih dengan hadis yang di sana terdapat isyarat. Ini belum tidak terlalu tegas, ini juga tidak terlalu tegas, sehingga timbullah perbedaan pendapat. Yaitu hadis yang berbunyi, idza ra'aitum hilala dzilhijjah. Apabila kalian melihat hilal bulan sabit, tanda pergantian bulan Dzulhijjah, tanggal 1-nya, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kamu ingin. Kata ingin menunjukkan seorang diberikan pilihan antara mau berkurban atau tidak. Sehingga sebagian ulama berpendapat kurban hukumnya sunnah, tapi sunnah yang muakkadah, sangat ditekankan. Fal yumsik wa arada ahadukum ayyadhahi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban,
falyumsik, maka tahanlah, an sya'rihi, dari memotong, mencukur rambut yang ada di badannya, wa adfarihi, dan kukunya. Jadi bagi orang yang akan kurban, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan potong rambut, ya, atau cabut rambut yang ada di badannya, dan tidak boleh potong kuku sampai dia kurban, ya. Dan ini tertuju kepada orang yang berkurban, tidak kepada menyeluruh kepada keluarganya, anggota keluarganya. Kalau anggota keluarganya, istri dan anaknya silakan potong rambut, silakan. Tapi kalau dianya nggak boleh, ya. Nah, ini sebagian ulama dari kalimat dan ingin salah seorang di antara kalian ingin berkurban menunjukkan sunnahnya. Akan tetapi untuk kehati-hatian bagi orang yang mampu hendaknya berkurban, daripada dia terkena teguran keras Rasulullah SAW, ya, maka jangan dekati tempat sholat kami, ya. Baik, masalah lainnya, apa hukum ngutang untuk kurban? Singkatnya, ngutang untuk kurban ini tergantung kondisi. Kalau dia melihat bahwa dirinya akan atau bisa membayar utang itu, boleh. Misalnya dia punya penghasilan tetap dalam setiap bulannya, ya. Dan biasa kalau dia beli macam-macam dengan cara kredit syar'i misalnya, ya, dia bisa membayarnya, ya, karena dia punya penghasilan tetap, maka dalam hal ini boleh utang untuk kurban. Tapi kalau dia, ya, nggak punya penghasilan tetap, pekerjaannya serabutan, kalau ngutang malah nambah beban, maka dalam hal ini tidak disyariatkan ngutang untuk kurban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kesanggupannya. Enggak perlu ngutang dan enggak tertuju kepada dia syariat kurban, karena dia enggak mampu. Ini kan yang mampu. Gitu. Baik. Masalah berikutnya, hewan yang bisa dikurbankan. Hewan yang bisa dikurbankan hanya 3 jenis saja. Unta, sapi, dan kambing. Unta, sapi, dan kambing atau domba. Tidak bisa dengan selain ini. Tidak bisa kurban dengan ayam, tidak bisa kurban dengan kelinci atau lainnya. Karena inilah hewan ternak yang biasa diternakkan oleh manusia ketika itu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa likulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi setiap umat kami syariatkan kurban. Menunjukkan bahwa syariat kurban bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat sebelum kita pun sama disyariatkan kurban. Lihat kurus Allah, agar mereka terbiasa nyebut nama Allah, mengucapin bismillah ketika mau potong hewan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak, ya, yang biasa manusia ternakkan adalah ini, unta, sapi, dan kambing atau domba. Sehingga tidak bisa dengan selain ini. Dan yang paling utama tentu yang paling mahalnya unta, baru kemudian sapi, kemudian kambing. Namun menurut sebagian ulama, kambing lebih utama daripada patungan 7 orang untuk kurban unta atau sapi, terutama kalau harganya lebih mahal, gitu ya. Baik, usia hewan yang akan dikurbankan. Jadi aturannya, pertama, jenisnya unta, sapi, kambing atau domba. Yang kedua, usia hewan yang akan dikurbankan pun harus sudah cukup usia. Kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah, jangan sembelih kecuali yang sudah cukup usianya. Ulama menerangkan yang sudah cukup usianya, kalau unta itu ketika usianya minimal 5 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, dan kalau kambing minimal setahun. Kalau domba juga setahun, tapi kalau tidak ditemukan yang setahun, kata Nabi SAW, fa in ta'suru 'alaikum fadbahu jahda'atan minadh-dhann. Kalau kalian kesulitan nyembelih yang setahun untuk domba, maka sembelihlah yang jada'ah. Yang jada'ah itu yang mendekati setahun. 11 bulan, 10 bulan, 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, minimal yang 6 bulan menurut sebagian ulama.
minimal sekali. Kalau untuk domba saja. Tapi kalau ada yang setahun maka pilih yang setahun. Seperti itu. Ini kalau nggak ada, kalau domba boleh mendekati setahun. Nah ini harus disesuaikan usianya. Ya. Unta 5 tahun minimal, kambing minimal, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal setahun, domba juga setahun, dan boleh untuk domba mendekati setahun. Ya, ini usianya. Masalah berikutnya, cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Maksudnya hewan kurban tidak boleh dikurbankan yang ada cacatnya seperti yang disebutkan di sini. Ya. Ada 4 cacat yang menjadikan hewan kurban tidak sah dikurbankan. Nah, kita maksudnya kalau pilih hewan kurban jangan sampai ada cacat yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah, ya, berdasarkan hadis di bawah ini, arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 yang enggak boleh dijadikan kurban. Al-aura al-bayyin awaruha, yang buta sebelah matanya jelas butanya. Kalau dua-duanya bagaimana? Apalagi dua-duanya enggak boleh. Kalau enggak jelas butanya bagaimana? Masih boleh, gitu ya. Enggak jelas itu misalnya hanya ada bintik kecil putih, tapi enggak meliputi satu bola matanya, masih boleh. Tapi kalau sampai menutupi bola matanya, ini enggak boleh. Kalau dua-duanya matanya buta, apalagi lebih enggak boleh lagi. Yang kedua, wal maridhu al bayyin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Ya, dari tampilannya kita lihat dia nggak mau makan, nggak mau ikut bareng dengan kumpulan kambing lainnya, ya, lemes, diam di tempat. Nah, ini tanda sakit, maka jangan kurbankan yang seperti ini atau milih hewan yang seperti ini. Yang ketiga, wal arja al bayyin dhulmuha, yang pincang yang kelihatan pincangnya kalau jalan pincang. Wal ajfa allati la tudki, dan hewan yang kurus tidak bersumsum saking kurusnya. Maksudnya apa? Nabi SAW melarang ini adalah agar kita jangan kurban dengan yang nilainya rendah, yang kurang harganya. Mengajarkan kepada kita kalau kurban itu pilih yang baik, yang bagus. Sebagaimana sedekah juga jangan kita ngasih yang kita istilahnya memandangnya kurang berharga. Ya, istilah Al-Qur'annya kita orang lain menerima dengan memicingkan mata. Ya, karena nilainya tidak begitu berharga. Jadi kurban kenapa dilarang 4 hal ini? Karena nilainya juga berkurang. Agar kita yang berkurban jangan setengah-setengah, berikan dengan ketulusan hati, ya, yang nilainya berharga, gitu ya. Baik, lalu bagaimana kalau cacatnya selain 4 hal ini? Ulama menerangkan boleh, misalnya telinganya robek, misalnya tanduknya patah, masih boleh. Akan tetapi afdolnya adalah lepas atau tidak ada cacat-cacat semacam ini. Gitu. Nah, ini aturan yang berikutnya. Jangan ada 4 cacat yang disebutkan di sini. Usianya harus sudah cukup. Baik, masalah berikutnya. Waktu menyembelih, ya. Menyembelih waktunya adalah hari nahar atau 10 Dzulhijjah. Kalau nggak sempat boleh tanggal 11, 12, 13. Karena kata Nabi SAW, kullu ayyamit tasyrik dzabah. Setiap hari tasyrik juga hari menyembelih. Ya. Kapan dimulainya? Setelah salat Id, tidak sah sebelumnya. Kata Nabi SAW, man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum salat Id maka ganti nyembelih lagi sebagai gantinya. Jadi waktunya setelah salat Id, hewannya nggak boleh ada cacat 4 tadi, usianya harus sesuai, ini kurban, ya, harus yang sudah cukup usianya, gitu ya. Baik, masalah berikutnya, sunnahnya satu kurban, kambing mewakili satu keluarga, ya, dan nggak perlu dari setiap anggota keluarga mengeluarkan kurban.
istrinya mengeluarkan, anak yang pertama mengeluarkan, anak yang kedua mengeluarkan, tidak perlu. Ya, karena sunnahnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kambing mewakili satu keluarga. Sebagaimana kata Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu, dahulu seorang di zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing untuk atau mewakili dirinya dan keluarganya. Ya, jadi satu aja, satu keluarga. Ya, makanya dalam menyembelihkan kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Bismillah Allahu Akbar, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Karena satu ini sudah cukup mewakili. Baik, mana yang bisa patungan? Hanya unta dan sapi. Jumlahnya berapa maksimal? 7 orang, tidak boleh lebih. Unta dan sapi maksimal 7 orang. Tidak boleh satu RT patungan 1 ekor sapi. Ya, satu perusahaan dipungut dari setiap karyawan uang untuk beli sapi. Ya, kalau makan-makan doang silahkan, tapi tidak dinamakan kurban. Kalau kurban itu ada aturannya. Kalau patungan hanya dari 7 orang saja. Ya, baik antar mereka ada hubungan kerabat atau tidak. Ya. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami berkurban unta dan sapi dari 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Muslim pada tahun Hudaybiyah. Bagaimana kalau umpamanya jumlah anggota yang berkurban kurang dari 7 orang? Jawabnya boleh. Ya, sudah nggak ada lagi nih yang mau kurban untuk kelompok sapi yang ke-10. Adanya cuma 5 orang doang, sah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika jumlah anggota kurang dari 7 maka sah. Kata Al-Kasani, tidak diragukan lagi bolehnya kurban unta atau sapi ketika jumlah anggota kurang dari 7. Misalnya hanya 2 orang pun sah, 3 orang pun sah, 4, 5 atau 6 orang pun sah. Ya. Dan sama saja, baik sama jumlah biayanya dinaikkan. Karena cuma 6 orang yang tadinya per orang 3,5 juta jadi 4 juta misalnya, supaya bisa kebeli sapi, boleh. Atau salah seorang di antara mereka ada yang dengan kerelaannya menutupi kekurangan biayanya. Sudah nggak apa-apa, 3,5 aja, nanti saya yang nambahkan jadi 7 juta misalnya. Boleh juga. Boleh juga. Baik, masalah lainnya, bagaimana distribusi hewan kurban? Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Silahkan kalian yang berkurban makan dari daging kurban. Waddakhiru juga boleh menyimpan. Watasaddaqu, dan sedekahkanlah. Dari hadis ini ulama ya dalam menerangkan bahwa distribusi dan pembagian hewan kurban itu adalah yang berkurban hendaknya atau boleh ngambil bagian untuk dirinya, ya, untuk keluarganya, ya. Kemudian dia hadiahkan untuk tetangganya, kanan kiri, depan belakang misalnya, ya. Dan dia hadiahkan juga bisa kepada temannya, ya, disuruh datang ke rumahnya ada daging kambing misalnya, atau kerabatnya kalau tinggal dekat. Nah, selebihnya dia sedekahkan. Nah, inilah distribusi hewan kurban. Dia silahkan makan, dia hadiahkan kepada tetangga kanan kiri, kemudian dia sedekahkan. Lalu bagaimana kalau disedekahkan semuanya? Boleh, kata ulama, disedekahkan semuanya juga boleh. Tapi ya kita makan pun silahkan, ya, kita makan pun silahkan. Dan karena kita boleh makan, kita juga boleh pesen. Ketika kita menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban, kita pesen kepada panitia kurban, saya pesen, cuma bagusnya jangan memberatkan panitia dengan mesen kepada panitia, saya pesen paha, hati, ini dan itu misalnya, ya. Karena nantinya repot kalau misalnya terlalu banyak hewan kurbannya, milah-milihnya. Maka bilang aja saya pesen misalnya 10 bungkus. Nah, meringankan panitia. Nanti 3 bungkus buat dia, ya. Kemudian sisanya
ya, dia bisa bagikan tetangga kanan kiri atau dia hadiahkan kepada teman. Selebihnya disedekahkan, kita wakilkan kepada panitia untuk membagikan, ya. Nah, seperti ini pembagiannya. Baik, masalah berikutnya, kurban ini juga boleh dalam keadaan sudah dimasak, boleh juga dalam keadaan istilahnya mentah. Saya diberikan pilihan, ya. Kalau dalam keadaan mentah kan bisa orang yang menerima mau di sate, mau di gulai, terserah lah istilahnya. Itu boleh dua-duanya. Kemudian tidak boleh menjual termasuk kulit, ya, tidak boleh menjual bagian dari kurban termasuk kulit, ya. Lalu bagaimana? Itu juga semua untuk dibagikan. Lalu bagaimana cara distribusinya? Kulit misalnya tinggal tawarkan siapa yang siap menerima. Adapun bagi penerima itu urusan dia. Dia mau ngejual boleh, dia mau hibahkan boleh, dia mau buat kebutuhan dirinya juga boleh, gitu. Jadi itu untuk distribusi. Karena kurban ini istilahnya bentuk pengorbanan dan pemberian sedekah, maka nggak ada yang dijual belikan. Ya, adapun penerima silahkan urusan dia. Intinya seperti itu. Kemudian untuk tukang jagal kalau kita manggil, tidak boleh menjadikan pembayarannya dengan daging kurban. Ya, udah kita kasih aja 5 bungkus. Jadi kita nggak perlu ngasih apa-apa, nggak boleh. Ya, jangan dari daging kurban. Cuma kalau sekedar hadiah boleh saja. Hadiah, tapi bukan sebagai bayaran. Lalu dari mana bayarannya? Bisa dari uang operasional. Misalnya, ya, ketika kita menerima hewan kurban dari masyarakat, kita tambahkan biaya operasional. Misalnya untuk kambing, biaya operasionalnya 150.000. Nah, sapi 2,5, gitu ya. Nah, dari situ ya bisa buat nanti beli peralatan kurban tambahan, beli asahan, beli golong. Nah, masih ada sisa buat bayar tukang jagal. Atau kalau misalnya nggak ada, misalnya udahlah nggak usah pakai operasional, mungkin masjid punya kas, ya silahkan kalau mau ngasih dari kas masjid misalnya. Intinya bukan dari daging kurban. Masalah lainnya, apa hukum memberi daging kurban kepada orang kafir atau non muslim? Apa hukumnya? Ya, ditutup dulu nih. Apa hukumnya, Pak? Di lingkungan kita ada orang kafir non muslim, boleh nggak kita kasih daging kurban? Boleh nggak, Pak? Boleh, betul, Pak. Boleh dikasih. Ya, selama orang kafir itu bukan kafir harbi yang memerangi, yang memusuhi Islam. Kalau kafir harbi nggak boleh dikasih. Karena orang kafir di tengah wilayah Islam itu ada 4. Ada orang kafir itu ada 4. Yang pertama kafir harbi, yang memerangi, yang memusuhi, yang menghina, maka kita nggak boleh berbuat baik kepada mereka. Yang kedua kafir dhimmi, yang tinggal di wilayah Islam dengan bayar pajak kepada pemerintah, ya, maka boleh kita berbuat baik. Yang ketiga kafir mu'ahad, yang ikat perjanjian damai dengan pemerintah Islam, maka kita boleh berbuat baik. Yang keempat kafir musta'min, yang minta keamanan, jaminan keamanan kepada pemerintah atau kepada kaum muslimin, maka boleh kita berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, ya. Dan yang terakhir, ini saya percepat karena baterainya mau habis ternyata. Ya, dianjurkan kita menyembelih sendiri kalau kita mampu, dan kalau tidak mampu kita bisa mewakilkan kepada orang lain. Kalau kita nyembelih sendiri, kita baca bismillah ya Allahu akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari keluargaku. Kalau kita diamanahkan untuk menyembelih hewan kurban orang lain atau diserahkan kepada orang lain, maka orang yang berkurban membaca bismillah ya Allahu akbar,
Ya, Allahumma hadza an fulan wa an ahli baiti. Ya Allah, dari si fulan disebut namanya dan dari keluarganya. Tapi ini sunnah, yang wajib baca bismillah. Afdalnya ditambahkan Allahu akbar. Ya. Dan dalam memotong hendaknya kita potong 4 bagian di leher itu. 4 bagian ini adalah 2 urat leher, 1 tenggorokan sebagai saluran pernafasan, dan kerongkongan sebagai saluran makanan. 4-4-nya hendaknya kepotong. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak sampai 4, minimal kata ulama 3. 3 itu boleh 2 urat leher dan 1 tenggorokan, atau 2 urat leher dan 1 kerongkongan, atau tenggorokan dan kerongkongan dan 1 urat leher. Ya, minimal 3 dari 4 itu. Ya. Afdolnya 4-4-nya kepotong dan nggak harus putus. Dan yang terakhir, ya, kesalahan dalam kurban. Ini karena mau habis jadi saya tutup baterainya, tadi lupa nggak diisi. Yang terakhir, kesalahan dalam kurban. Di antaranya adalah mengasah di hadapan hewan. Yang kedua, menyembelih hewan di hadapan hewan juga. Gitu. Bikin stres hewan. Maksudnya kita nyembelih kambing, di sekitarnya ada kambing-kambing pada ngeliatin. Bikin stres, ya. Ini juga nggak boleh. Yang ketiga, narik dengan nyeret-nyeret, paksa, harus pelan-pelan afdolnya, ya. Karena kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Dan ketika nyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya dia tajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatah. Dan membuat senang, segar, nyaman hewan kurbannya. Enggak dipaksa-paksa, pelan-pelan nariknya. Kemudian juga tidak mengasah hewan di hadapan pisau di hadapan hewan, juga tidak menguliti sebelum nyawanya lepas, nyawanya keluar. Ya. Nah, inilah beberapa yang perlu diperhatikan dalam kurban. Jadi tidak mengasah di depan, tidak menyembelih di depan hewan. Kita buat segar, nyaman hewan kurban, tidak nyeret-nyeret, dan kita tajamkan pisaunya. Baik, mungkin ini seputar masalah kurban. Saya langsung matikan karena ini baterai mau habis. Silakan kalau misalnya apa yang saya sampaikan lupa, tinggal dilihat di link yang tadi, ya, di HP masing-masing bisa. Dan kalau mau dibagikan juga silahkan, sehingga kita setelahnya bantu istilahnya berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Iya. Ini baterai saya mau habis, saya matiin. Baterai laptop saya belum cas lagi tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya kambing. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi sudah diterangkan satu kambing ya, maksud kurban itu satu kambing mewakili satu keluarga. Berdasarkan hadis Abu Ayyub tadi, kami di zaman Rasulullah SAW menyembelih kambing mewakili dari
kami dan keluarga, maksudnya dia kepala keluarga dan keluarganya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang tadi disebutkan, dalilnya itu. Jadi di zaman Rasulullah SAW para sahabat mereka biasa menyembelih satu kambing saja mewakili satu keluarga. Jadi nggak perlu dalam satu anggota keluarga, ya, misalnya istrinya motong juga kurban juga, anak yang pertama kurban juga, anak yang kedua kurban juga, cukup satu kambing saja mewakili. Kecuali kalau anak-anaknya misalnya sudah pada pisah rumah, mereka sudah berkeluarga, maka ya masing-masing keluarga itu ya kurban. Dia satu kurban, dia satu kurban. Cuma kalau masih satu rumah, ya anak-anaknya masih kecil-kecil, maka cukup satu saja mewakili dia dan keluarganya. Itu maksudnya. Kalau sapi dan unta berdasarkan hadis Jabir tadi, kami di zaman Rasulullah SAW menyembelih untuk sapi atau unta atau sapi dari 7 orang bersama Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah. Hadis riwayat Muslim. Itu dalilnya. Jelas nggak Pak? Nah, seperti itu. Itu dalilnya. Iya. Betul. Iya. Ya, jadi kalau sapi ya dari 7. Dari 7 ya keluarga, 7 keluarga. 7 keluarga. Betul. Boleh kurang dari 7. 6, 5, 4. Gitu. Boleh, dan baik antara yang patungan itu ada hubungan kerabat atau tidak, selama sudah masing-masing rumah gitu, masing-masing keluarga sudah punya keluarga sendiri-sendiri gitu, maka ya itu boleh. Jadi intinya maksimal 7 dan boleh kurang dari 7 untuk sapi gitu. Jelas kan? Tadi sudah disebutkan hadis Jabir. Tadi soalnya saya nggak tampilkan lagi karena mau habis baterainya. Kalau mau lihat yang bahasa Arabnya, kita lihat di Sahih Muslim ketemu. Kalau tadi kan saya untuk mempersingkat pakai yang terjemahan aja. Kalau mau melihat langsung di Sahih Muslim, ya kita ketik langsung tampil. Qad naharna, kami kata Ali bin Abi Thalib berkurban bersama Rasulullah SAW dari 7 orang, kata Jabir ya 7 orang bersama Rasulullah pada hari Hudaybiyah. Ketemu langsung dalilnya. Tadi itu bukan pendapat tapi memang hadis, tapi kita sebutkan terjemahannya karena untuk mempersingkat materi. Gitu. Itu. Ya, soalnya jelas Pak ya. Apalagi mana? Silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Karena banyak pendapat bahwa ada yang bilang jujur ya, Betul. ada kurang masih boleh, Betul. lebih tidak boleh. Betul. Nah, kemudian bahwa kita pun tidak kurban, gitu ya, keterangan ini. Tapi sudah dikurbankan oleh Anak. Maksudnya udah itu. dikurbankan. Jadi Nabi berkurban satu dan umatnya. Betul. Betul ya? Betul. Satu dan Umatnya. umatnya. Begitu. Sekarang kita kurban kambing teman-teman. Nah, kata Bapak tadi soal kepala keluarga ya. Keluarga dan Dia dan saya dan keluarganya. keluarga itu. Itu sebatas mana keluarganya kan ada neneknya, kakeknya, cucunya, buyutnya misalkan. Itu udah termasuk atau tidak? Nah, itu Pak Ustaz. Ya. Kemudian kurban sapi maksimal 7 orang. Pak Ustaz ya. Ya. Kemudian kambing 1 dimami. Yang lebih afdol, lebih sempurna arisan sapi atau kambing? Iya, baik. Nah, itu juga dipertanyakan.
Kemudian yang satu lagi Pak Ustaz, apa namanya? Orang yang meninggal suka berdoa ya, mudah-mudahan meninggalnya dalam husnul khotimah. Apa disampaikan kepada yang sudah meninggal atau sebelum meninggal? Ya cuma dua aja sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait yang pertama, yakni kita nggak berkurban. Ya, tergantung kondisi kita. Apakah kita mampu atau tidak mampu? Kalau yang tidak mampu dapat pahala juga, karena Nabi SAW pernah ketika akan berkurban beliau mengatakan, Allahumma hadza anni wa ammal lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang tidak sanggup berkurban, dapat pahala juga. Inilah diantara jasa Rasulullah kepada umatnya. Yang nggak sanggup pun dapat pahala juga, selama dia emang nggak sanggup. Tapi kalau sanggup ya harus usahakan gitu, usahakan dia berkurban. Kan tadi ada khilaf hukumnya. Itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua, tadi kan satu keluarga. Lalu bagaimana dengan orang tuanya, kakeknya, ya? Kalau sudah pisah rumah, misalnya dia sudah sendiri-sendiri dan dia mampu kurban, ya kurban. Tapi kalau misalnya kakeknya nggak sanggup kurban, ya sudah pensiun, nggak ada penghasilan lagi, ngalir bensin saja untuk kebutuhan sehari-hari, maka nggak dibebankan, namanya nggak mampu. Tapi dia dapatkan pahala juga dari usaha anaknya, karena kata Nabi SAW, wa inna auladakum min kasbikum. Anak itu termasuk usaha kalian, dan lewat perantara kita mereka ada, sehingga kita dapatkan pahala juga ketika anak kita berkurban, meskipun kita sudah pisah rumah, dapat pahala juga. Nah kemudian kalau kita mampu berkurban, karena anak sudah pisah rumah dengan kita, sudah berkeluarga, kalau kita mampu ya kita kurban juga. Cuma kalau kita nggak mampu, sudah mendapatkan pahala dari anak, gitu. Dan ketika seorang anak berkurban, ya dia sudah punya keluarga sendiri, ya yang dia ucapkan yaitu hadza anni, ini dariku, an ahli baiti, dan keluarganya sudah mencukupi. Maksudnya adalah terutama kepada istrinya, anak-anaknya. Dan kalau orang tuanya nggak sanggup kurban, ya maka dia dapatkan pahala juga. Tapi kalau sanggup kurban, hendaknya kurban. Kalau sudah pisah rumah, maksudnya sudah masing-masing kan udah bisa, anaknya udah punya keluarga sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta husnul khotimah. Maksudnya sebelum meninggal kita minta kepada Allah. Kalau sudah meninggal gimana mau minta? Intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bahasa kita silahkan, atau pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah juga boleh. Ya, dan kita juga jalankan sebab yang dengan sebab tersebut kita bisa meraih husnul khotimah. Di antaranya adalah istilahnya kita berusaha untuk menjalankan asbabul istiqomah, sebab-sebab istiqomah. Pernah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, sebab supaya kita bisa istiqomah, dan saya punya risalah juga, judulnya Kiat Istiqomah di Jalan Allah. Nah, itu termasuk sebab seorang meraih husnul khotimah. Cuma kalau saya sampaikan agak panjang, gitu. Dia tetap terus ngaji, dekat dengan agama, bergaul dengan orang soleh. Itu diantaranya berdoa kepada Allah dan seterusnya. Itu mungkin wallahu a'lam. Baik. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Ada. Mungkin terakhir Ustaz. Ini tadi saya membaca dari terang Ustaz dari awal tadi. Hikmah tentang hikmah. Betul. Ketika Allah dengan kesetiaannya Nabi Ibrahim, kemudian Allah membangunkan di langit ke-7 itu Ka'bah. Dan setiap hari 7.000 malaikat, 70.000 kan? Ini untuk menambah akidah kita aja, untuk semangat kita berkurban. Itu pada ayat berapa dan surat apa dan pada hadis mana? Ya, pertama terkait dengan di atas langit, di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur di surah At-Tur. At-Tur ayat ketiga.
Ayat ketiga, wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Ayat keempat, wal baitil ma'mur. Dan demi al baitul ma'mur. Baitul ma'mur secara bahasa artinya rumah yang makmur, ramai didatengin terus. Oleh siapa? Oleh malaikat. Kalau kita lihat tafsir diterangkan dalam hadis, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit ketujuh, beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam lagi senderan di Baitul Ma'mur sebagai jasa terhadap beliau, karena beliaulah yang membangun Ka'bah di muka bumi. Maka ditempatkan di Baitul Ma'mur, ya, Ka'bah penghuni langit yang ketujuh, yang setiap harinya didatangi oleh 70.000 malaikat. Mereka beribadah, bertawaf kayak haji. Setelah itu pergi, besoknya ganti lagi 70.000 malaikat, besok lagi 70.000 malaikat. Nah itu Baitul Ma'mur. Ya, mereka bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kalaupun semua manusia yang ada di muka bumi ini kafir kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah sudah punya malaikat yang jumlahnya banyak sekali, ya, yang mereka senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya Allah pun nggak butuh kepada mereka, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, maha kaya, tidak membutuhkan alam semesta, tapi makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Itu dalilnya. Baik, silakan di closing. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan dapat dipahami, bermanfaat, ya, dan kita dapat berkurban sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.